para fans MU di luar sana, kita berdoa semoga Amorim ini bisa membawa kebangkitan bagi MU. Paling enggak masuk 10 besar aja dulu di klasemen. 10 besar. Pindah Liverpool aja gimana? Lagi di pucuk nih, dingin. Biar ada yang meluk. Meleng dikit tiba-tiba pengen dipeluk. Ya, baru kenal tiba-tiba sayang ya. Nyambung ini ya. Jadi gak enak pakai seragam begini. Ryan Giggs, Ryan Scholes, aku Giggs. punya tanda tangannya tuh. Kok bisa? Untuk sport sebenarnya dari zaman SMA aku tuh udah menggeluti. Mohon maaf Pak, saya kalau siaran nggak pernah di feeding Pak. Saya juga nggak perlu, malah saya kadang saya buang begini. Apa tips skincare kamu? Nggak ada air wudhu. Masa sih kok lihat? Hai pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Oke, kalau kalian semua senang dengan sepak bola dan sering menyaksikan pertandingan-pertandingan yang ada di televisi-televisi yang menayangkan sepak bola, pasti udah tahu tamu kita di Jebret Talks kali ini siapa. Dan kita masih di series bersama dengan para sportcaster wanita yang main dan datang ke Jebret Talks. Kita kedatangan Alicia Evita hari ini. Sorry, saya lagi pakaian formal. Nah, Alicia ini udah lama loh guys kenalan dan juga kerja bareng sama gue. Itu kalau buat yang kemarin ya kayak Natasha, kayak siapa? Noella. Itu waktu gue kenalan sama Alicia mungkin mereka masih ya sekolah. Masih sekolah ya? Masih sekolah ya. Kita kenalan pas di Global gak sih? Iya, waktu di Global TV. Itu namanya masih Barclays Premier League. Yes. Ya kan, BPL. Itu ada Tio ya. Almarhum Hilbram ya. Betul, sama almarhum Ricky Jo. Oh iya, Ricky Jo juga. Waduh, harus jaga-jaga kesehatan kita. Betul. Ya. Nggak boleh begadang ya? Kok jadi iya. Harus minum yang sehat-sehat juga. Itu jadi emang Harus apa? minum tuh yang sehat-sehat, Oh, makan oke. yang sehat. Memang Oke. kan menjaga kesehatan Iya, iya. selain dari olahraga, juga dari pola hidup. Oh iya. Kayak ini lebih ke apa ya? Introspeksi gue ya. Saya juga mengintrospeksi diri, Pak. Makanya kayaknya sekarang kalau tapi itu emang ngaruh juga sih. Dulu kayak siaran bola kayak misal dari Global TV ke MNC TV gitu begadang ya. Iya. Pulang baru kayak menjelang subuh atau subuh itu masih oke gitu loh, paginya ada syuting lagi. Kalau sekarang ketawa aja deh langsung. Tapi kan kemarin lu tetap ngambil job Piala Eropa. Ya masih. Kan konsekuensinya juga lo harus pulang malam atau lo harus mulai kerja malam-malam gitu. Itu kenapa masih lo ambil? Sementara kan lo harus menjaga kondisi tubuh. Kita kan udah nggak lagi seperti dulu, Alicia. Ya itu tadi. Jadi kalau sebelum kita siaran sih pastinya kita juga harus menjaga kondisi tetap fit. Jadi istirahatnya Banyakin di awal. Oh. supaya tetap on. Tapi memang nggak bisa dipungkiri itu tadi. Mungkin metabolisme tubuh kita ini kan juga mulai menurun kan sebenarnya. Tapi berarti kan bisa dibilang lo sebagai salah seorang atau benar satu dari sportcaster wanita yang udah cukup lama di industri ini kan. Amin. Plus juga di entertainment ya, Ya. gitu. Nah, karena ceritanya nih adalah sportcaster wanita seriesnya, jadi kita banyak ngomongin tentang itu gitu loh. Jadi berarti lo awal mula di tahun berapa ya? Kalau di Global tuh kayak 2009 atau 2010 ya. Awal-awal itu kan Lo mulainya. awalnya emang di Global? Sebenarnya dari zaman SMA aku tuh udah bergelut. Emang bukan sebagai atlet atau yang hobi salah satu cabur olahraga, enggak. Tapi aku emang dari SMA aja itu udah kayak ketua panitia acara basket, Oke. nge-MC-in acara basket itu sampai kuliah. Tahu deteksi kan? Deteksi tahu. Ya, itu terus Itu Surabaya dong. iya Surabaya, di Surabaya. Terus bla 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 itu gede banget lah acara juga basket juga di Surabaya. Nah itu juga aku nge-MC-in juga. Itu yang antar mahasiswa. Kan gak boleh sebut merek ya. Udah nge-MC tuh. Udah nge-MC. Oke. Nge-MC. Boleh sini sebut merek mah. Kecuali gitu ya. lu yang nggak boleh. Jangan lah, nggak enak. Oh. Terus ya pokoknya dari situ sih. Terus mulai nge-MC nobar juga sebenarnya dari zaman kuliah sih udah. Lo berarti lu kuliah masih di Surabaya? Di Surabaya.
Dari SMA juga dari kecil? SMA tuh di Jember, Oke. kuliah di Surabaya. Lepas kuliah, maksudnya lulus kuliah baru di Jakarta, langsung di Jakarta 2008 itu. Tapi udah mulai MC dari kuliah. SMA udah mulai ikut-ikut event. Iya. Oh, Jember tuh berarti lu milih si Anang? Enggak dong. Anang Saya Jember sudah kan? KTP Jakarta, Pak. Lu Anang Jember kan? Iya benar. Iya kan? Tapi udah KTP Jakarta. Oh, udah gitu. KTP Jakarta. Jadi bukan di eranya Anang lagi. Enggak, sudah nyalek jadi ya? warga Jakarta. Enggak. Di Jember gimana sih keadaannya Jember? Waktu Ya lu masih gitu. SMA, gua nggak pernah ke Jember. Ya oke lah, oke Itu dong. kota besar juga. Sorry ya buat teman-teman masyarakat Jember nih, gue biar tahu langsung dari temen gue yang memang dulu SMA di sana, karena gue belum pernah ada undangan dan main ke Jember gitu. Jadi kalau di zaman aku dulu sih olahraga yang Jember tuh dari kalau bandara turunnya di mana? di Sidoarjo, Bandara Juanda Sidoarjo Oh, Juanda. kan, Juanda. Naik darat lagi. Terus naik darat lagi, bisa naik kereta atau mobil kayak Oke. gitu. Nah sekarang kan udah ada tol juga, tapi tolnya kan mulai dari Probolinggo ya kalau nggak salah, kayak gitu. Sekarang sih udah lebih macet lagi ke sana. Oh gitu. Kalau Jember apa sih ininya? Apa Apa? wisatanya atau makanannya? Kalau makanan itu ada prol tape kayak gitu-gitu, prol tape, ada mame. Edamame. Ya edamame mah Jepang dong. Ah beneran, Masa kalau Jember? di Jember mah murah banget dan emang Namanya edamame. edamame beneran. Itu bahasa Jember berarti. Ya Udah kita judulnya ternyata edamame berasal dari Jember. enggak, itu salah satu ininya, emang hasil Ciri buminya. khasnya. Oh, heeh. iya. Kayak gitu. Kalau kopi kan emangnya kayak tiap daerah ada ya. Oke. Kayak gitu. Terus lo akhirnya kuliah di Surabaya. Surabaya. Apa ngambil jurusan apa? Broadcasting. Oh emang bidangnya Manajemen pemberitaan, tapi saya tidak Wow. menjadi jurnalis ataupun news anchor. Padahal cocok loh. Oh ya, terima Lihat dari kasih. blazernya. Kenapa lo nggak ambil itu malah? Nggak tahu ya, karena aku waktu ini ceritanya ya. Jadi waktu lulus kuliah, secara nggak sengaja ketemu salah satu orang yang emang udah bergelut di dunia entertain ini, kayak gitu. Oke. Jadinya kesempatan, Dan dia tuh kayak rekomendasiin aku ke temennya kayak gitu. Jadi pekerjaan pertama di Jakarta itu, jadi aku lulus 2007 bulan November, ya Allah langsung ketahuan ya usianya. 2007 lu lulus kuliah. Lu umur berapa? Umur 4 tahun. Panggil tante. Kakak Yang dong. ini kakak, lu panggil tante. Ya. Jadi pertama itu emang ini sih semua itu ya alhamdulillah. Jadi lu berangkat ke Jakarta udah ada kerjaan. udah ada kerjaan. Ih, curang nggak merantau dong itu namanya. Bener, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi Di mana itu? di Astro TV. Oh, Astro Malaysia punya kan? Yes, dan langsung dapat 2 program TV. Padahal sebelumnya lu nggak ada pengalaman TV. Nggak ada. Baru MC. Baru ngemsi Orang dalam sebenarnya. ya, orang dalam ya. Nauzubillah. Enggak. Na'udzubillah. Enggak dong. Kan aku udah bilang, jadi ketemu boleh nggak ya disebutin Ya, ya? sebut aja sih. Jadi Lis. ketemu Mas Jay Subiakto waktu itu. Oh, ini sutradara iklan. Ya kan? Terus lo kenal sama beliau? Iya. Ih, gokil dia tuh sampai sekarang Luar loh. biasa. Baik banget. Jadi beliau ramah banget. punya peran dalam karir lo dong. Ya, yang pertama sebenarnya menurut aku yang membawa tuh akhirnya memang ya si Mas Jay Subiakto ini. Kenal di Surabaya. Kenal di Surabaya, kenalannya di Surabaya. Kayak gitu. Terus Dicoba untuk casting pakai casting nggak di Astro? Casting dong sama ini. Waktu itu PH-nya Oleg Sanca Baktiar. Gimana casting di Astro tuh gimana? Ya biasa aja. Ya ampun masih cupu banget. Ya, Gimana sih? Gimana sih apa nih? Orang dari Jawa Timur yang nggak punya Jawa Timur tuh orang-orang kaya. Crazy rich. itu kayak ya udah apa adanya aja. Suruh ngomong apa maksud gue, kayak apa cuma tinggi badan segala macam, atau kayak suruh coba nge-hosting ngebawain juga, acara? nge-hosting. Cuma ya lupa lah waktu itu ngapain, tapi waktu itu acara musik sama acara kecantikan. Oh, jadi lo casting sekali. Casting sekali. Nunggu kabar langsung Yes. diterima atau nunggu berapa hari gitu? Nggak lama-lama sih kayaknya. Nggak Oh, udah lama. ditandain kali sama Mas Jai. Nih, yang ini harus keterima. Kayak nih. berbakat deh, Cia. Bukan, ini harus diterima ya gitu. Enggak dong. Oh, enggak. Lah. Kan ada beberapa orang juga lah waktu casting. Siapa ke angkatan Jakarta. lu? Angkatan apa Yang nih? sampai sekarang masih ada untuk jadi presenter.
Kan bisa dibilang lo dimulai berarti 2007 2008 ya. Siapa yang dulu? Tapi kan sebenarnya aku tahun 2000 itu jadi finalis salah satu majalah juga. Oke, di Surabaya. Di Jakarta dong Oke. majalahnya, Pak. Gadis Sampul. Ya pokoknya ada majalah Aneka Yes. kawanku. Oke. Kawanku. Tapi kayaknya yang satu inian sama aku sih nggak ada yang jadi presenter deh Yang sekolah satu sekarang modeling ya. kawanku. Tapi kalau yang presenter berarti yang sekitar 2007 2008 sama siapa? 2007 2008 siapa ya? Ocha. Enggak lah, itu Ocha ketemu dulu baru bintang Dia 2018. bintang iklan ya. Heeh. Dia lebih dulu bintang iklan ya. Kayaknya ya, aku kurang tahu sih. Cuma Berarti kalau lu kenalnya deket-deket Donna 2008. dong. Donna. Agnesia. Nah, Kan dia jadi ini 2006. ada cerita. Udah selesai, pokoknya selesai kontrak sama Astro. Karena aku punya teman-teman. Teman sepermainan. Ya, waktu Kemana di- ada dia selalu ada kamu. Hah? nggak kayak gitu juga. Sorry, ini bukan KW dan ini bukan yang mahal ya. Jadi ini boleh dicek harganya berapa kalau jam yang ini ya. Aduh. Ada cerita ketika lo selesai sama Astro di tahun 2000. Ditawarin jadi presenter di TV One Oke. Sport. Sebenarnya Nggak tahu. ada yang 2009 berarti. 2008 Di atau Astro tuh lo bawain 2009. olahraga apa musik jadinya? Musik sama kecantikan. Jadi dua program jadi itu. orang zaman sekarang baru mulai beauty vlogger udah lu duluan ya. Iya makanya kayak Pantes kamu cantik sampai sekarang. makasih. Itu sebenarnya maunya dipasangin sama Darius. Jadi daily sport gitu, Oke. acara di TV One Terus, waktu terus? itu. Akhirnya kalau nggak salah penggantinya si Mbak Putri Viola sih. Yang TV One. Kenapa kamu nggak jadi? Ya alasan pribadi. Ya apa alasan pribadinya? Ya ada lah Pak, tidak perlu diceritakan di sini, nanti aja ya. Terus kamu nyesel nggak ngambil itu? Ya mungkin ada sih sedikit rasa dibilang nyesel sih ada ya pastinya, karena itu kan nggak semua orang mendapatkan tawaran seperti itu. Terus apalagi kan aku berpikirnya siapa sih aku ini, Cie. Oh, ada Gitu. pemikiran kamu. Ada lah. Mental block begitu ya. Karena waktu itu juga langsung ketemu ya salah satu ininya juga kan kayak gitu. Padahal- kan untuk menembus itu kan sulit ya. Padahal TV One yang harusnya berpikir siapakah kami ini bisa dapetin Alicia gitu harusnya. Ya tentu tidak dong. Gitu ya. Pokoknya banyak cerita lah sebenarnya sih. Cuma akhirnya bertemu Bapak Valen itu yang Ntar dulu kok tiba-tiba bertemu Bapak Valen. Saya juga baru pertama kali terestrial di Global. berarti kita sama ya Pak ya. Sebelumnya kan berjuang di kabel juga. Lu di Astro, gue di MNC. Dulu namanya Vision One. Kalau sekarang namanya MNC Sports kan. Ya. Berarti abis dari Astro, lu apa dulu tuh jedanya sebelum ke apa langsung ke Global? Sempet balik menolak tawaran yang TV One, balik ke Surabaya kuliah Sempet lagi. balik. Apa Kuliah ngambil lagi. apa? Hukum. Serius. Banyak yang nggak tahu kan? Serius? Serius. S1 lagi gitu? Ya S1, cuma akhirnya nggak aku selesaikan. Oh, males. Enggak, ya ada tawaran pekerjaan Pak di Jakarta lagi. Akhirnya memutuskan ya udahlah, Bismillahirrohmanirrohim, oke gitu. Nggak diteruskan? Nggak diteruskan, maunya diteruskan di Jakarta sambil bekerja. Bisa harusnya? Harusnya sih bisa, tapi udah keenakan kerja. Iya betul. Karena pada saat itu akhirnya udah punya beberapa program kan. Kayak Di mana? gitu. Di Trans TV. Oh, udah ke Trans juga? Sorry, Trans 7 dulu baru Trans TV. Itu juga belum olahraga? Trans 7 belum. Jadi masih yang di luar olahraga? Waktu awalnya Jejak petualang? hampir, tapi kayaknya cupu ya. Aku ini nggak bisa berenang gitu. Selalu gitu ya, selalu main mental block dia. Bukan mental Cupu block siapakah sih. aku? Cuma lebih ke tahu diri aja gitu. Karena aku tuh selalu berpedoman gini hidup. Kita tuh tidak boleh terlalu over confidence sama jumawa. Kayak gitu. Kebalikan banget sama kepribadianku. Oh akhirnya di Trans 7 terus ke Trans. Oh berarti udah beredar lah namamu di headhunternya program-program ya. Pakai manajemen nggak dulu? Enggak. Jadi benar-benar kontak Sendiri. langsung terus ke lu gitu. Wah keren. Jadi akhirnya emang kesempatan itu datang untuk dulu apa dong berarti BB.
Dulu ya zaman-zaman Ya misalnya lo di kontaknya by BlackBerry. phone gitu dong berarti Iya, kan. by phone. Maksudnya kan karena kita kan ya gini, itulah kalau kalian lihat di episode gue yang channel Valentino Jebret, generasi sekarang dan generasi yang kita dulu tuh beda. Makanya sekarang banyak selebgram, banyak konten kreator. Sekarang tuh sebenarnya lebih mudah loh. Itu dia yang menurut kita tuh dulu dapet ini susah banget. Wah, parah. Teman-teman sekarang easy money-nya tuh lebih gampang, tapi kadang banyak yang ngomong tentang attitude-nya yang akhirnya Right. kurang interpersonal skill-nya lah. Karena ya perbedaan zaman juga gitu. Tuh. Dan ya itu dia, kita dulu seperti itu untuk bisa ada dalam apa ya? Ada dalam listnya TV itu sesusah itu. Memang sesusah itu dan attitude tuh memang menurut aku salah satu poin yang sangat berpengaruh karena kalau itu tidak dijaga nggak mungkin kita bisa bertahan sampai sekarang. Terus dari situ global ngontek. Iya dong. Cia. Global yang ngontek. Nawarin kita Nawarin mau dan- ada Liga Inggris nih gitu. Ya casting lah pasti, Ya. casting. Cuma kan kayak sebenarnya dari satu TV itu cuma sekali casting tapi jadi menjalar kemana-mana. Ya karena kayak udah ada ininya ya. Udah ada database-nya. Ya, Terus dicoba. dicoba. Lu casting di mana waktu Oke. global? Di Kebon Jeruk apa yang di Simatupang? Oh, Enggak yang dong. Menara Menara Aryo Bimo. Aryo Bimo. Iya. Masa inget kan? Iya betul. Karena kalau Aryo Tejo itu Beda ya, menteri. Bapak Menpora Ya, kita. itu Mas Menpora kita. Mas Menpora Iya, betul kita. sekali. Oh di sana terus akhirnya dapat program itu. Akhirnya Waktu itu dapat. kan sama si ini juga kita tuh. Siapa? Tegal tuh siapa? Yang sekarang udah hijab. Karput. Kartika Putri. Karput bareng juga. Iya, heeh. Iya kan? Karput gue. Almarhum Tio ya. Temi. Temi. Dulu kan Karput. Oh. Ya. Tuh. Sama Pak, saya dulu kurus kayaknya. Iya sih. Sekarang kok susah banget ngurusin. Siapa bilang justru Anda nih untuk menjaga sebegitu lamanya bertahan di industri, Aduh. Anda awet muda loh. Oh, terima kasih Pak. Bener. Ini pakai filler nggak? Enggak. Nggak. Masih asli. Masih asli. Operasi nggak? Enggak. Nggak. Sah nggak sih orang-orang pada operasi pakai filler gitu? Sebenarnya sih ya sah-sah aja. Kalau menurut aku sih sah-sah aja selama pertama mereka juga tahu konsekuensinya apa kan. Karena kan pro kontra juga kan kalau filler itu ada yang bilang berbahaya, tapi kalau beberapa dokter kecantikan juga bilang ya aman aja asalkan ke dokter yang tepat dan bahannya itu juga tepat. Tapi lo belum pernah. Nggak pernah. Ya kan karena katanya kan semakin berusia perlu untuk di retouch gitu. Asik. Karena gua kepikiran juga akhirnya. Oh ya? Iya. Nanti apa misalnya bagian-bagian tertentu. Mau gitu seperti kan. siapa? David Beckham. Nggak usah. Beckham agak sulit dikejar ya. Lebih ke Ronaldinho. Di global berapa lama berarti kita ya? 3 tahun 3 tahun, 3 musim kan? 3 musim ya. Terus lo akhirnya udah ke program ke TV apa aja sih, Lis? Dulu Lik Ang itu setahu aku ya pertama kali Anak bola. Di Anak channel bola. ya. Lig Ang. Maksudnya? Iya berarti Kenapa orang ngerti Liga Prancis Lig oke. Ang. gitu. Oh sempet biin? Bukan BIN, B Channel kan Oh, dulu RTV sebelum itu kan B Channel Iya, kan. iya. Berarti di yang Cikarang? Iya. Sama, gue juga sempet. Tapi bukan program olahraga. Yang pagi. Iya yang sama Sheila, gue Sheila Purnama. Oh, Berita-berita. berarti Berita pas yang nggak sama casual. aku ininya. Iya. Kan di Karena sana aku ada juga mesnya ngisi. juga tuh. Iya, jadi Kalau aku kita matchnya. dijemput, kita bisa Mes, di situ kan. Jadi ini lucu banget, Cikarang itu pokoknya Jumat sore atau Jumat malam aku udah OTW ke Cikarang, menghabiskan weekend aku di Cikarang. Itu udah nginep di sana, pulang tuh baru Senin pagi atau siang. Serius? Emang dapat berapa episode lu? Bisa 3 atau 4 match. Oh ya, worth it lah kalau segitu. Plus highlight. Oh jadi emang borongan. Plus ada acara yaitu yang dulu kan ada Sheila Purnama, terus Ray Utami Iya, yang iya. acara newsnya ya. Betul. Lo juga newsnya juga? Iya, tapi ada mereka tuh kan ada kayak highlightnya gitu loh, kayak Iya, cuma iya. satu segmen aja. Oh, Nah itu aku iya. yang masuk, itu untuk sportnya. Tapi dulu lancar loh? Apanya? Lancar nggak?
Oh itunya. Mm-mm. Makanya saya kontrak sekian ini aja terus Terus ya itu tadi Pak. terus ya, oke. Ya udah, Terus, nggak usah ya dijawab gitu. lah. Kita udah tahu lah Begitu. ini apa maksudnya. Gitu. Jauh pula ya. Apa? Jauh banget. Ya kan makanya Pak coba. Sekali ban bocor truk tuh yang menuju ke sana, Mak, Tapi macetnya. salutnya memang mereka juga bertanggung jawab karena memberikan kita juga transportasi Jemputan, jemputan tempat ya. ini juga, ya ngerti juga emang. Oh sempet juga ya, berarti kita global bareng di B Channel juga ternyata sebenarnya. sempet bareng ya. Terus apa yang membuat lo apa ya? Maksud gue, kok lo tetap ngambil yang olahraga sih? Ini gue tanyakan selalu ke sportcaster wanita. Karena suka. Pertama aku tuh emang nonton juga kan sebenarnya pertandingan. Apa? Nggak pernah. Demi Allah deh. Gak lalu malah makan lo kalau pertandingan lo. Enak aja. Nonton lah. Aku tuh nonton karena papa kan emang juga suka bola kan. Kalau paling sering ditonton tuh emang badminton, terus sepak bola. Zaman-zaman muda basket oke. Gini-gini aku pernah nge-MC-in Asian Basketball loh. Ih, keren amat. Mana sih, Ceh? Gue gini-gini bawain Piala Dunia basket loh kemarin. Luar biasa. Saya siaran tapi itu, Dan Pak. saya nggak ngerti sebenarnya siapa itu pemainnya, saya belajar. Jadi lu bukan cuma bola, Kayaknya hampir bawain semua. acara olahraga itu, macem-macem. Macem-macem. Apa aja yang pernah lu bawain acara olahraga? Basket pernah. Tinju aja sih kayaknya belum pernah ya. Tinju belum pernah. Otomotif pernah. Bulu tangkis? Bulu tangkis iya. Iya juga. Makanya lu semangat waktu itu main bulu tangkis ya sama Coach Andre. Ya walaupun gimana nih nyangkut awalnya tapi ya seru sih. Gak apa-apa, semangatnya dulu. Yang penting kan semangat. Tapi kan terus lu ternyata kan lu mulai dari bukan olahraga ya. Terus kan mas gue yang tadi di Astro Iya Trans kalau 7 program juga. pertama. Terus juga sekarang lu juga masih di infotainment kan? Ya masih. Sebenarnya lebih oke yang mana kalau lo dari sisi lo bawain dulu deh. Lo lebih suka bawain program apa? Keduanya sih oke sih, semua program-program yang aku bawakan aku cintai. Wow. Nggak usah. Apalagi kalau lancar semuanya. Itu lebih Nggak gini. Nggak gini. Yang terakhir lancar. Yang terakhir udah kan? Yang mana ya, Pak ya? Yang terakhir yang sebulan. Ya, Programnya sebulan. Udah kan? nanti saya cek dulu lah. Bukan, soalnya yang di sini udah kok. Kalau belum berarti dia doang yang belum. Yang lainnya udah. Saya coba Bukan, saya tapi cek. kan kayak gue, Lisiap. Gue berpikir kadang gue lebih seneng ternyata misalnya gue bawain talk show, atau misalnya gue bawain let's say quiz gitu. Kalau lo bener-bener masih segitu, memang menurut gue dari priority profesi ini, memang kalau misalnya ada 3 tawaran pekerjaan yang berbeda datang dalam satu waktu, prioritas lo program apa Sport aja udah 3 pasti. itu? Yang pertama lo sport, kedua Kedua sih yang MC ya. oke, Ketiga ya apapun itulah. kenapa sport malah masih pilihan lo nomor 1? Kan maksud gue gini, lo kayak misalnya match ya. Karena kayak dari hati kayak Tapi kan lo kayak match aja, lo pertandingan 1,5 jam. Lo persiapan datang sejam sebelum, apalagi cewek mungkin 1,5 jam 2 jam sebelum. Setelah pertandingan lo bersihin makeup segala macam, jadi kurang lebih lo habis 5 jam lah. Gitu. Sementara sekarang ada kerjaan-kerjaan lain yang kayak kuis setengah jam, atau mungkin kayak yang game show sejam gitu. Kenapa lo milih yang 3-4 jam gitu? karena 5 suka jam. aja. Nggak tahu kenapa kalau kayak sport itu kita kalau suka nggak perlu alasan kan? Ya itu kalau suka, kita masih cinta monyet ya, nggak perlu alasan. Kalau kita kira udah dewasa, kita pasti punya alasan kenapa kita suka sama dia. Tapi beneran sih kalau sport itu emang suka, terutama kayak sepak bola atau badminton ya kan, emang udah ini banget. Basket lah terus. Jadi kayak Kalau disuruh pilih, lu mending suka sama anak basket, anak badminton, apa anak bola? enggak. Kan pilihannya cuma 3.
Ya kalau saya suka cabur ya Pak. Iya sekarang saya tanya orangnya. Enggak. Kamu lebih suka karakter orang bola, orang basket, apa orang bulu tangkis? Badminton aja deh. Oh badminton. Lebih ke yang perorangan ya, yang individual ya. Dibandingkan yang teamwork ya. Enggak sih. Kenapa badminton? Ya nggak apa-apa. Ya harus ada alasannya. 1000 alasan tiap kali ku ajak jalan. Bisa next question aja. Bisa, nggak bisa. Aku seneng program talk show. Ini bukan program gosip. Ya ini dan- loh, aku langsung nanya sama sumbernya. Aku nggak bilang Ya udah, dikabarkan Ya udah Alicia sepak bola Evita. dia sepak bola. Kok berubah? Ya udah terus basket semuanya suka lah, nggak ada Enggak yang dong, itu jadi beda utama. karakter. Nggak. Suka semua lah, karena mereka pasti punya jiwa yang sportif juga kan. Belum tentu. Emang kamu pernah pacaran sama atlet-atlet itu? Astagfirullahaladzim. Nggak pernah. Tadi nauzubillah. Sekarang astagfirullah. Ya nggak, ini bapak ini Ternyata soalnya religius pinter banget loh. Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Jadi lo lebih suka cowok yang bukan dari olahraga malah. Padahal kan lo suka banget olahraga. Iya kebetulan yang pasti, maksudnya yang match itu kebetulan nggak dari situ. Jangan grogi gitu dong. Ya grogi. Katanya Jadi- kamu begitu olahraga, mencintai, nyuka Iya kan segala. kerjaannya. Tapi kok malah sama Bukan- figur olahraga kamu nggak ada yang Enggak loh, bukan gitu ya, belum pernah match aja sama yang itu kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Ya, emang yang paling penting syarat buat menaklukkan kamu tuh apa? Satu aja gitu. Saya mau ketawa dulu. Lu anak 4 tahun dia udah presenter ya. Gak usah lu yang ketawa lo. Enak aja. Yang baik aja Pak dan bertanggung jawab gitu loh. Terlalu standar. Ketahuan kamu angkatannya lama. Oh iya, kan sama Bapak angkatannya. Iya, makanya jawabannya jangan baik bertanggung jawab dong. Kalau itu mah rajin menabung, tidak sombong. Apa kayak gitu? Yang dewasa sih. Oh, yang dewasa. Nggak banyak drama. Nggak banyak drama. Capek ya? Capek. Kalau banyak drama ya. Betul sekali. Wow, aku ngerti tuh. Oh, ngerti Siapa ya? yang banyak drama. Oh. Tapi Nanti kita- bisa kalau ada yang mau curhat-curhat ada hotline-nya tersendiri. Iya, karena nanti rencana kita akan buat program tentang relationship ya. Nanti Dokter Alicia, Dokter Hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Karena udah cocok sekali penampilannya ya. Oke, berarti karirnya tetap terus berjalan dan sampai dengan hari ini. Amin, Apa yang alhamdulillah. membuat Alicia Evita bisa mempertahankan karirnya dan konsisten? Kalau bisa dibilang image kan tetap jadi sportcaster ya kamu ya. Itu kan berarti udah kayak almost like 18 years berarti. Asik. Iya ya. Am I lama right? juga ya. Dari 2006 ke 2024 kan 18 tahun. 18 tahun tuh anak udah mulai dapat KTP tulis. Iya. Iya kan? Apa yang membuat kamu bisa bertahan 18 tahun dan kamu tetap semuda ini gitu loh. Bener loh. Aku kayaknya terlambat deh untuk menyadari kamu tuh ternyata Gitu. awet Iya, iya. muda. Alhamdulillah. Gue pikir dulu yang awet muda selalu Ocha. Ternyata lu juga awet muda. Malah yang lebih terlalu dewasa dan lebih tua tuh ya Noel Natasha ya. Wah nggak tahu. Aku nggak ngerti dia usia berapa ya? 25. Oh 25 ya. Cuman Ya, mungkin enggak karena apa mungkin bule kali ya suka bisa dengan jadi. yang mature gitu ya. Demure. Iya ya Lis, itu gimana? Lu bisa supaya banyak kan adik-adik kita yang udah kesini Noella. Nat. Nah, terus kan ada Sarah. Kemudian ya di geng kita aja ada banyak lah. banyak. Belum lagi yang I Love Vina ya, ada kan sekarang di itu terus ya Lavina. lah. 18 tahun lo dan lo masih punya program lo Lis. Kalau aku sih karena emang ya suka, jadi setiap hari itu walaupun emang nggak siaran, Walaupun ya, kau- walaupun tidak siaran, kita Oke. tetap membaca. Kamu Jadi, masih baca koran berarti? koran sih enggak. Oh, enggak. Tapi aku emang suka. Generasi kita kan dulu persiapan Kalau pakai dulu nonton koran. ini tabloid bola, iya. Iya baca kali. Baca. Masa nonton tabloid Ada bola? Jawa Pos, terus Iya. apa tuh? Harus sebut Jawa Pos kan Jawa Timur soalnya. Oh iya. Iya. Azrul. Dulu kalau buka Jawa Pos ada foto saya tuh sebagai model di situ. Kebayang kan kalau dia model koran berarti tahun berapa? Model koran. Jangan gitu, itu
sebagai anak muda ya, mau sebagai mahasiswi, ya, itu tetap ada rupiahnya kan. Ya iya dong. Masa ini. Jadi kita tetap bertanggung jawab pada diri kita sendiri Iya, lah. iya. Mandiri, celah. Keren. Bedanya apa dulu lu persiapan dengan yang sekarang di era yang berubah ini untuk siaran, mempersiapkan siaran gitu. Apalagi lu kan daily juga lu baca kan soalnya. Gitu. Sebenarnya kalau sekarang karena digital ya, terus kan gaya siarannya juga agak-agak berbeda sebenarnya. Misal di TV sama di siaran yang kita siarkan secara Ntar diminum juga gak apa-apa lu, Bu ya. Diminum dulu aja. yang secara streaming itu kan beda banget. Kalau yang streaming kan lebih santai. Otomatis kalau aku dengan usia yang sudah segini, mungkin kalau keseharian kan ngeliatnya agak-agak pasif ya. Karena usia. Karena usia agak Jangan. pasif gitu ya kan. Cuman kalau siaran kan nggak bisa kayak gitu. Nah, aku juga suka ngelihat gimana sih teman-teman yang punya kanal-kanal YouTube ya, aku tonton juga karena dari situ sebenarnya dari obrolan-obrolan mereka itu kita juga bisa menyerap ilmu loh dari situ. Jadi ya nggak bisa kita walaupun misal usianya udah sekian atau udah pernah bawain ini terus mau sok-sokan tuh nggak bisa, karena kan ya dunia itu challenging dan berubah juga gitu. Harus beradaptasi ya? Beradaptasi. Berarti tetap harus persiapan. Yang ngulik-ngulik data ya udah pasti, riset udah pasti. Kadang aku ngelihat juga tayangan-tayangan pertandingan sebelumnya kayak gitu. Siaran apa yang paling berkesan dari Alicia Evita? Apa ya? Misalnya lucu atau kayak ada hal yang di luar dugaan gitu-gitu. Kalau di luar dugaan mungkin waktu siaran Indonesia versus Argentina, karena itu total kayaknya sebelum Yang match. baru ini? Iya. Sebelum match tuh itu jam 7 ya kalau nggak salah, atau jam 8 ya. Kayak jam 3 udah mulai siaran. Serius. No iklan. Masa? Dari jam 3? Dan ketemu dengan komentator yang baru kenal, baru ketemu, baru pertama kali. Satu orang? Satu orang. Ngomong dari jam 3? Tanpa iklan? Lupa ya, jam 3 tuh jam 4 Tapi kayak lu ngomong lebih dari 3 jam? Iya dong. Terus lu ngomongin apa? Ngomongin apa? Coba ditanyakan kepada komentatornya, Bapak kenal. Samsir? Bukan. Bernard Sitorus? Enggak, Jerry Arvino. Oh, Cia. ya kalau dia aman lah. Iya, cuma Kadang dia ditanya aja dia jawab. karena dia Kadang dia suka juga. nanya sendiri, jawab sendiri loh. Oh iya ya? Iya. Oh, sama aku enggak? Enggak, kita Biasanya. bisa berkolaborasi dengan baik gitu loh. Iya, soalnya setahu aku dia terbiasa siaran sendiri deh kayaknya. Oh gitu ya. Mungkin dari siaran bareng aku akhirnya dia siaran sendiri bisa Mungkin jadi ya. karena panjang juga ya di sini nggak ada iklan. Betul sekali. Oh, tapi bisa dilewatin. Bisa dilewati. Tapi sempet ada yang ininya nggak kayak dead air-nya, kayak gue nanya apa lagi nih kayak. Ya pasti lah, nggak gua mungkin enggak. Nanyanya udah habis nih kayaknya. Makanya itu gunanya kalau menurut aku ketika kita riset tuh nggak cuma riset data, tapi misal kayak isu-isu istilahnya kayak gosip-gosip lah ya. Itu tuh akhirnya kalau kita kayak duh nanya apa lagi nih, itu bisa dimainkan kayak gitu. Kalau aku sih ya. Iya. Jadi nggak terlalu juga serius banget, akhirnya bisa agak ketawa-ketawa. Nah tapi karena itu kan siarannya secara streaming bukan di TV. Iya. Kayak Jadi gitu memang ya. makanya waktunya panjang kan. No iklan ya. No iklan. Coba dicatat. Tapi beda dong. 5 jam gitu sama 6 jam sama yang siaran biasa, angkanya jadi beda dong. Bapak selalu ngomongin angka. Saya pernah siaran badminton 10 jam loh Pak, lebih. Ya. Jadi hitungnya 3 episode kan. Dihitungnya lumayan lah. Ada tambahan kan. Nggak cuma dihitung 1 episode enggak. kan. Iya. Kan saya pengalaman saya kan juga kurang lebih sama. Iya. Kadang kan 10 jam kok sama ya kan, kita harus tanya kan. Ini nggak bisa dibedain nih 10 jam sama 2 jam masa. Iya. Kalau yang kita tuh ceritanya harus yang happy-happy aja. Yang Kita kan kita udah happy. Nah, orang kan pasti bertanya-tanya. bertanya-tanya. Ada juga gak sih di cerita gak happy-nya? Kan tadi cerita momen Cerita udah nggak happy-nya apa ya? happy terus. Enggak juga sih, Nggak ya pasti juga. ada lah yang kurangnya. Kamu pernah dikecewain gak sama komentator?
enggak sih selama. Maksudnya kayak kalau ketemu komentator yang aduh nih orang bikin susah aja gitu. Ya, Langsung kan, kebayang nih mukanya siapa. ya makanya kalau mungkin teman-teman kan sekarang banyak ya podcaster cewek, podcaster perempuan. Kalau di zaman kita jarang banget kan. Hampir nggak ada mungkin ya. Sekarang malah banyak ya. Sekarang malah banyak. Terus kalau ngelihat sekarang dengan tadi banyak sekarang sportcaster yang wanita gitu. Apa pesan lo untuk sportcaster wanita yang muda-muda ini? Jangan malu bertanya, nanti pasti akan sesat di jalan. Wow, kalau bisa sebelum siaran. Sangat jadul ya. Jadul banget gak gue? Iya sama ini sih membangun chemistry juga, ngobrol kan sama komentator. Karena kan kita juga harus, menurut aku juga saling mengukur gitu loh. Tapi jadi persaingan gimana? Persaingan apa? Persaingan antar sportcaster wanita gimana nih? Aku sih nggak pernah ngerasa bersaing ya masalahnya. Ya bagus lah sekarang banyak ya. Banyak podcaster wanita. Ada kayak Intanat, Noella, terus siapa lagi ya? Ya ada Conchita ya kan yang ada si Jujitsu siapa? Lavina. Dan masih banyak lagi. Ya masih banyak Ya lainnya kan nanti lah. jadi opsinya jadi makin banyak. Opsinya lagi sementara jadi kan makin lo banyak. senior gitu loh. Lo gak takut bahwa akan digerus oleh yang muda-muda gitu? Insecure gitu. Insecure enggak sih, rezeki kan enggak kemana, sudah ada jalannya sendiri. Ya kan tetap harus diusahakan. Ya itu tadi, kalau ada panggilan mendadak kita pokoknya ready aja. Oh gitu. jadi standby. Apa syarat untuk jadi sportcaster wanita menurutmu? mencintai pekerjaannya dulu. Oke. Nggak boleh, jangan males riset dan harus siap ketika emang kita menerima pekerjaan itu juga, apa ya? Kita harus tanggung jawab, jadi punya menyiapkan waktu sendiri memang untuk riset. Ya gitu, harus mau. Jangan sampai tapi bingung gitu nanti waktu mau siaran nanya ke komentatornya baru, ini gimana ya, ini nggak tahu. Kan komentatornya nanti bingung juga, lah gimana sih gitu. Tapi kan bagus itu bangun chemistry sebelum siaran ngobrol-ngobrol. Iya, tapi kalau nggak ada isinya sama sekali, ketika misal kan banyak ketika kita siaran itu banyak hal-hal yang nggak disangka-sangka gitu loh. Misal tahu-tahu iklan nggak bisa ini. Oh kemarin aku sempat di siaran. Ternyata di stadion itu tahu-tahu ada kejadian yang nggak disangka-sangka. Otomatis pihak panitia harus mengeluarkan penonton. Kayak gitu. Nah, kita kan harus ngomong terus. Gitu. Nah, harus tahu. Makanya tahu harus apa. Jadi ada plan B gitu loh, cadangan. Oh kalau ini berarti kita ngomong apa kayak gitu. Terus tahu-tahu pernah juga misal kita harusnya siaran satu laga, di next laga back to back presenternya beda, tapi ternyata presenternya misalnya ketiduran atau apa, otomatis kita yang harus maju. Kalau kita nggak ngikutin, kita kan nggak tahu mau ngomong apa. Gitu kalau aku. Nah makanya, itu dengerin tuh pesannya dari Alicia Evita tuh, dari mencintai dan juga persiapan. Jadi itulah ya pesan dari Alicia Evita. Sekarang kita menuju ke, katanya sukanya sama Chelsea. Kata siapa? Katanya si suaminya Chelsea. Enggak juga sih sebenarnya aku. Jadi kamu gak ke Chelsea? Kan karena sebenarnya kamu apa? MU sama Real Madrid. Oh. Dua tim yang gak menang-menang. Iya nih, Mbappe kayak salah posisi nggak? Iya, kan udah kita bahas dari pas persiapan. Kalau dia ditaruh, nggak usah kita bahas itu. Iya, waktu itu kan Real Madrid versus Chelsea juga kan, waktu kita siaran kan. Tapi mungkin karena aku pada saat itu memilih Chelsea jadi lebih oke sekarang. Iya, jadi kamu mau pindah ke Chelsea. Kenapa? Pindah Liverpool aja gimana? Kalau kita lagi di pucuk nih, dingin. Kalau lu pindah ke Liverpool biar sekarang, udah di meleng dikit tiba-tiba pengen dipeluk ya, baru kenal tiba-tiba sayang ya, nyambung ini ya. Tapi masa sangkatan lagi? Ampun. Aduh, jadi gitu Pak. Kenapa MU dan dari tahun berapa? Lo karbitan apa emang udah lama? Enggak, kalau MU-nya sebenarnya dari dulu, dari zaman-zaman masih kecil, 99, ya Allah 99 SD ya. Ya masih SD cewek udah nonton bola.
Oh dia kan papaku suka bola. Ya karena Beneran itu? kan di tahun itu kan MU kece-kece lah pemainnya. Beneran lu? Jadi bokap maksa lu nonton? Enggak, ya karena waktu itu Dia nonton, lu ikutan. Oh kayak anak Iya. gue, kayak anak gue. Iya. Siapa waktu itu pemain MU yang lo inget selain Beckham? Ya. Beckham tuh angkatannya Gary Neville, Paul Ryan Scholes, Giggs, Paul Ryan Scholes, aku Giggs. punya tanda tangannya tuh. Kok bisa? Ya minta waktu kesini. Lah kan gak jadi kesini. Enggak ya Paul Scholes and bla 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 Oh ya, yang intinya All Star datang ya yang udah tahun lama, Iya, bukan iya. yang kemarin itu. Oh iya. Udah lama banget lah. Oh gitu. Lupa juga acara apaan, pokoknya dapat aja. Sekarang ada? Ada di rumah. Mau dilelang? Iya, nggak ada rencana dijual aja. Boleh kalau mau dibuat ajangan. Iya boleh, taruh sini aja, kita taruh di perpustakaan kita. Oh gitu ya. Tapi MU ya. Lupa saya. Tapi nggak tahu, tapi beneran sih semenjak si Sir Alex itu juga out, kayak mikirnya, aduh ini MU bakalan lama, nasibnya mungkin kayak Liverpool gitu ya, bangkitnya lama. Ya kita juga 30 tahun. Kayak Kalian Moye kan waktu Moye bener-bener nggak pernah nonton MU, Karena nggak suka aja. begitu Moyes habis itu Mourinho ya? Apa Van Hal? Van Hal dulu, Van Hal. baru Mourinho, kan Van Hal udah ngasih piala tuh. Pas Van Hal? Ya. Pas Van Hal lu mulai nonton. Ya mulai nonton, terus Erik ten Hag aja nggak suka. Ya. Sebenarnya Lu banyak nggak sukanya. nggak tahu, kayak nggak enak ditontonnya. Emang yang lu bilang enak permainan yang seperti apa? Anjay. Yang atraktif. Atraktif. Yang nggak banyak drama. Oh. Sama sebenarnya kan kalau si Erik ya kayak personalnya aja kayak kurang ini aja sih. Amorim gimana nih? Amorim ya kita berdoa saja ya. Dia Nggak usah bisa. kita, kalian. Iya. Iya. Kita berdoa saya para fans MU di luar sana. Kita berdoa semoga Amorim ini bisa membawa kebangkitan bagi MU. Paling enggak masuk 10 besar aja dulu di klasemen. 10 besar. Ya gimana? Sekarang kan di bawah Pak. Aduh. 10 besar mah. Nah ini kita harus realistis dong. Iya, ada 10 besar mah Nistelrooy aja, Lis. Ya enggak. Ya paling enggak ya kita bisa main di Piala Malam Jumat lagi aja deh. Ya. Aduh, Sekarang kan kasihan kayak ini banget lah, nggak jelas banget lah, MU bingung banget. Kasihan banget gue nih yang begini nih, fans MU udah frustrasi begini. Udah Banyak yang hopeless. bilang MU baru menang sekali, fansnya udah karo-karo. Kok saya tidak. Iya. Kita harus selalu membumi. Wow. Seperti hidup yang kita jalani sehari-hari. Makin lancar ya. Emang kehidupan lu sehari-hari gitu? Apa? Membumi gitu. Ya kan tadi saya sudah jelaskan, Pak. Kita tuh tidak boleh overconfidence, Pak. Oh, gitu. Kalau Real Madrid? Real Madrid, Kenapa Real Madrid? ya nggak tahu sih, suka aja dulu. Berarti lu eranya Emilio Butragueño ya? Tahun 60-an ya? Pak, aduh, yang nggak dong. Raul Gonzalez gitu loh ya. Raul Gonzalez. Casillas gitu Casillas, kan. Casillas, Pokoknya terus ganteng-ganteng ya, namanya masih kecil Guti, lah. Guti. Kayak gitu. Guti G ya? Del Piero suka. Del Piero Real Inzaghi. Madrid. Enggak, kan dia Itali. Iya, Itali. Siapa? Oh ya, yang cakep-cakep. Juve. Ya ampun. Kalau gue pemain bola gue disebut deh namanya. Anjay. Tapi lu gimana? Kalau gue ya jujur kayak pertandingan jam 2 tuh gue sekarang udah agak berat lah. Iya, kecuali final. Walaupun anehnya kita sering pergi pulang jam 2. Bapak, Kita. saya tidak, saya pulang dulu. Mohon maaf ya, Pak. Kenapa sih lu bohong gitu di depan publik? Aku tidak bohong. Apaan? Kita sering lah acara, kita datang ke acara yang masih sampai di atas jam 12 lah. Di atas jam 12 Ya. baru selesai. Tapi kok kalau nonton kita sekarang malah gue ya, yang di atas jam 12 itu gue udah kayak lemah gitu. Kalau lu ngalamin juga nggak? Kalau final sih kadang masih aku tonton. Oh iya sih, kalau Terus final oke Euro, lah. Piala Dunia tuh aku tonton. Tapi kalau Kayak yang gitu. hari-hari udah enggak juga. kan? Enggak. Kalau kerja iya kan. Kalau kerja iya. Kerja pun sekarang gue kalau yang di atas jam 12 gue pas lagi game gue tidur kalau nggak play by Ah play. serius? Iya. Oh iya, jadi presenternya ya? Presenter kan. Tapi terus pertanyaannya apa dong? Cuma hasil doang? Semua itu ada di sini. Oh gitu.
Iya. sama di feeding. Mohon maaf Pak, saya kalau siaran nggak pernah di feeding Pak. Saya juga nggak perlu, malah kadang saya buang begini. Yes. Cuman orang tuh pada takut kalau saya nggak di feeding. Over. Waktunya over. Ya. Pertanyaan di TV Ibu Alicia itu paling 2 pertanyaan udah iklan. Ya kan. Jadi kan ada triknya gitu loh. Kalau TV banyak iklannya, tapi Iya. kalau streaming kan enggak. Iya, nah makanya itu dia kenapa makanya Alicia tetap bertahan di industri itu karena kan lo masih tetap nonton, masih ini. Kalau gue akhirnya memilih ke YouTube, terutama kalau bukan yang Liga Indonesia ya kan beda ini Liga Indonesia karena kejadian yang lain. Itu karena ya gitu gue kayak udah 2:30 tuh udah yang apalagi Champions League. 2:30 pas nonton udah kriep-kriep gitu gimana nih dan aduh susah gitu. Jadi pagi bangun tidur cuma lihat hasil aja gitu. Kalau yang mana? Kalau yang sambil kerja? Enggak, kalau Pertandingan. enggak. Kalau tim tertentu ada yang masih gue tonton. Sisanya gue lihat hasil aja. Makanya engagement gue bahkan lebih tinggi dibandingkan video bagus. Cukup dengan capture live score aja. Ya kan banyak yang ngomong, lu cuma nonton hasil. Emang iya. Ya. Ya sih, tapi itu benar. Kalau dulu masih suka nonton, pasang alarm, oh nanti baru bangun untuk nonton. Sekarang sih enggak. Tapi kalau Euro, Piala Dunia, karena itu emang seasonal juga ya, jadi tetap ditonton. Oke, kita udah di segmen terakhir Alicia. Lo melihat sekarang bagaimana berarti industri sportcaster ini? Lo mau sampai kapan lo? Lo melihat diri lo like 1, 2 till 5 years from now lo akan tetap berpresenter dan lain sebagainya? I hope ya, berharapnya sih begitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu kehidupan membawa kita kemana. Wow. Saya juga nggak menyangka sesungguhnya masih ada dan bisa gitu loh. Karena kayak nggak pernah ikutan casting juga sih, kecuali zaman belasan tahun lalu itu. Yang jadi kayak kalau orang ngontak sekarang tuh ya itu tadi karena ya nggak Udah tahu. Kayak ya karena udah tahu aja. Jadi kayak kalau ditanya casting, aduh, ya gimana coba? Ya udah enggak. Udah kayak belasan tahun lalu terakhir casting tuh cuma kayak karena masuk pertama kali udah habis gitu ya. Alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan selanjutnya tuh bukan karena casting. Ya maksudku gini, biasanya kan kayak kalau news anchor ya, jenjang berikutnya kan dia misalnya dia akhirnya punya portal sendiri atau akhirnya dia malah ke politik atau misalnya pemerintahan atau mungkin dia jadi punya manajemen juga apa. Kalau lo selain tetap jadi performernya ada ini nggak, ada rencana lain nggak? Belum kepikiran ya sebenarnya kalau untuk di bidang terus membuat sesuatu kayak gitu belum kepikiran. Berharapnya sih ya kalau bismillah kalau memang masih dipercaya, masih bisa dalam persaingan itu ya kalau pinginnya sih masih bisa siaran ya. Cuma kalau membuat sesuatu kayak kanal YouTube atau apa sih enggak sih belum. Mungkin Bapak bisa kita bekerja sama? Oh tergantung kalian gimana, mau nggak bekerja sama Elis? Sama Tante Elis nih mau? Tante, aduh mengayomi loh kalau udah tante. Iya, bukan masa Tante lagi. Erni doang? Gitu sih belum. Tapi sempat sebenarnya kemarin kayak ngobrol sama teman-teman, kita bikin obrolan-obrolan dan itu kan bisa kan dibawa santai karena belum ada nih obrolan yang cewek-cewek ngerti bola ngobrol bareng gitu. Ya itu yang kita akan buat kan. Tapi belum terlaksana Iya ya Pak. makanya kata gue sih 3-4 orang aja jalan dulu aja sih. Iya benar sih supaya itu. kita nanti juga misalnya pas lagi next weeknya yang ini nggak bisa kan tinggal Ya, yang bisa bisa tinggal siapa. ganti Jadi siapa yang bisa. Terus kayak misalnya yang lagi nggak bisa kita omongin, yang lagi bisa kita gosipin juga kan bisa gitu. Ya, ini gitu. Kayak Bapak cocok nih jadi presenter infotainment ya. Ih, dia nggak tahu. Lemes gua. Gigi aja bilang, "Ipa gua nggak nyangka." Iya, emang wajahnya doang Rambo. Hatinya mah Rinto. Ya kan, yang ada yang tahu kan? Nggak ada yang nggak usah pada tahu lah ya. Berarti lu melihat diri lu ke depan kalau selama lu masih bisa dan masih ada yang memberikan kepercayaan itu, lu akan tetap konsisten di sini ya. Iya. Dan kalau lu melihat bagaimana perubahan penghargaan yang diberikan di bidang kita ini dari era dulu sampai sekarang ada nggak perubahannya? Maksud gue gini, dari sisi publik
terutama masalah feminis. Karena kan banyak yang dulu mikir cewek tuh buat pemanis, cewek tuh buat itu. baju seksinya aja gitu. So what do you think about that di era sekarang? Kalau aku sih mikirnya nih sekarang walaupun sebenarnya persaingannya lebih kejam, nggak kejam sih, lebih ketat Dia ya. sendiri ya. Lebih ketat. Kalau buat penghargaan, alhamdulillahnya sih kalau menurut aku sekarang netizen ini juga bisa berpikir positif karena ya itu tadi. Mereka tidak hanya melihat perempuan itu sebagai pemanis, tapi juga punya, maaf ya, kasarnya juga punya otak gitu loh. Punya apa yang disampaikan tuh seperti apa. Kalau dulu mungkin mereka ngelihatnya kan ada yang kayak kuis atau cuma ngasih highlight tuh bagi mereka cuma pemanis, malas lah ngelihat ini itu. Tapi sekarang kan justru enggak gitu loh. Nah itu makanya kalau teman-teman aku bilang sih jangan sampai apa yang sekarang itu sudah diapresiasi, terutama dengan adanya kemarin Jebret Media Awards. Terima kasih. Masuknya halus. Udah nyampe belum ininya? Udah dikasih kan medalinya? Itu tuh luar biasa banget ya, kayak gitu. Karena kan ini kayaknya baru pertama kali ya ada juga Yang nomini yang khusus buat perempuan. Karena kalau sebelumnya kan campur atau cowok aja ya. Kayak gitu. Itu tuh luar biasa sih. Itu bisa memacu buat teman-teman podcaster wanita ini untuk bisa lebih berprestasi, bisa lebih mengulik lagi kalau siaran. Nggak cuma kayak kalau perempuan mah pasti dibantuin atau ya orang pasti ngerti lah, nggak bakal ini banget atau apa kayak gitu. Setiap hari tuh kita tetap harus baca sih, ngikutin berita. Itu yang paling penting ya. Paling penting tuh itu baca, ngikutin berita. Ya pasti kan mau diajak ngobrol siapapun itu ya bakal nyambung juga. Jadi sekarang kamu program apa aja? Yang lagi jalan, yang lagi jalan. Infotainment. Kalau sport kan tergantung ada Liga Jerman kan match juga atau enggak? Liga Jerman enggak? Enggak. Enggak. Iya. Tergantung. Timnas. Oh iya. Berarti ntar juga kerja enggak? Belum tahu tanggal 15 kan. Pinginnya sih nonton, kan udah lama banget gak nonton di GBK. Udah penuh, udah sold out. Ya nggak tahu kalau channel ibu ya. Saya channel bapak aja pak. Saya channelnya di sini. Jangan lupa live reaction di Jebret Media sambil promo dah gua. Tanggal 15. Iya. Jadi nanti kita coba ya yang kita teman-teman sportcaster wanita ngobrol tentang olahraga ya. Iya, ngobrol tentang olahraga. Kalau relationship channelnya harus beda. Jadi orang tuh fokus gitu nonton kita. Ya Kalau relationship gimana kira-kira, Lis? Relationship ya gimana? Komitmen tuh harus jelas. Komitmen itu harus jelas. Karena banyak yang tidak berkomitmen. Kata-katanya aja, kenyataannya cuma bikin galau doang. Moto saya adalah no action talk only, itu bye. No action talk only itu bye. Harus action dulu. Ya. Baru talk. Ih, gua banget tuh. Karena sebenarnya ada juga misal orang bilang ya nggak butuh kata-kata. Oh, kata-kata butuh sesekali. Iya dong. Ya kan? Ya, Karena kan itu word of affirmation. Yes, right. Yes. Dari kata-kata kan kita juga kalau cuma action lah. Oh gitu. Gitu teman-teman. Kamu lebih senang dikasih hadiah? Atau lebih senang Quality diberikan time. kata-kata baik, quality time Enggak, atau quality time dong. physical Enggak, attack? kalau aku quality time sih kalau aku kayaknya ya tipenya. Kok bisa gua banget semua ya? Kok bisa kita nggak pernah saling kenal gitu ya? Quality time itu penting. Penting, komitmen tuh juga penting. Ini paling terakhir, Riz. Apa tips skincare kamu? Nggak ada air wudhu. Ya ampun, alhamdulillah. Tapi beneran aku bukan tipe yang pakai krim malam, krim pagi. Masa sih aku lihat? Serius? Astagfirullahaladzim, bapak ini. Saya jadi gak enak pakai seragam begini. Enggak sih. Oh, lo bukan tipe yang terlalu. Oke. Ya kan kita sering ketemu dari zaman dulu kan emang nggak yang terlalu dandan juga. Jadi apa? Kok bisa ini kejaga begini? Asik, nggak kejaga juga pas. Kalau nggak cocok, soalnya kalau nggak cocok makeup juga jerawatan. Oke. Nah sebenarnya ini nih kalau podcaster wanita mungkin seringnya begadang itu bisa bikin jerawatan.
Bener kan itu? Bener. Jadi apa ininya? Ya bersihin make up, jangan males. Ya kali ada cewek yang malas bersihin makeup. Kalau gue emang iya malas gue. Oh ya? Ya kalau laki-laki kayaknya banyak yang malas lah. Kalau cewek masa ada sih yang udah makeup terus dia nggak bersihin dulu? Ya mungkin kalau abis siaran, kalau yang muslim subuh abis bersihin make up sholat. Serius? Siapa coba yang nggak ini sama Alicia? Enak ya, enggak. Religius, Ya, mungkin. apa adanya, nggak terlalu boros beli skincare, Enggak independen, juga sih Pak. orang yang nggak Tidak begitu. nggak flexing, sempurna banget Alicia. Cuma nyebelin banget. Oke Alicia, kalau begitu terima kasih Sama-sama. sudah ngobrol-ngobrol di sini. Nanti pokoknya kita wujudkan ya. Harus ya. Harus. Udah berapa bulan nih? Minimal kalau mereka nggak bisa kita berdua aja dulu. Boleh. Ya kan? Kan ibu di Cipete, Jaksel, ya kan? Gampang lah. Bisa bikin di rumah saya? Oh, sombongnya mulai keluar. Pengen ngomong kasar gue langsung. Enggak, bukan gitu. Tadi lu bilang membumi lu, gila Supaya saya nggak bermacet-macetan Iya gitu sih, Pak. bener juga. Oke Alicia, terima kasih sudah bergabung Sama-sama. dengan kita di Jebret Talks untuk insight-nya, untuk ceritanya dan juga tadi untuk pesan-pesannya untuk teman-teman semua yang pengen jadi sportcaster, terutama kalian yang cewek, kalian yang wanita, kalian bisa dengar dan juga contoh dari Alicia Evita. Kita akan ketemu lagi dengan sportcaster wanita lainnya di episode berikutnya. Tonton, like, comment, share, subscribe dan jangan lupa juga pokoknya untuk reaksi-reaksi dari kalian itu yang kita perlukan ataupun juga siapa yang kalian pengen kita undang lagi di Jebret Talks berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.